Sahabatku, kali ini saya ajak di kota Semarang tapi di pinggiran, di daerah Gunung Pati. Ada tempat yang cukup bagus, kita bisa menepi sejenak untuk lepas dari kesibukan. Sahabatku, soal materi, banyak orang yang merasa kekurangan. Baik itu orang yang sederhana maupun orang kaya, bahkan orang yang super kaya. Banyak yang merasa kekurangan, yang hidupnya merasa belum cukup. Mengapa demikian? Karena siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Itu pun sia-sia. Nah, para penguasa, para pejabat pun yang sudah menikmati fasilitas yang baik, yang bahkan mewah, juga kadang merasa tidak cukup. Makanya, jangan heran kalau kita sering kali mendengar bahwa para pejabat pun menyalahgunakan karena merasa kurang, menyalahgunakan kekuasaannya. Nah, kita harus tahu bahwa hidup kita itu tidak dikuasai oleh materi. Tetapi banyak juga di rumah-rumah ibadah orang yang merasa kurang. Padahal hidupnya sudah diberkati. Tetapi di tempat ibadah banyak orang yang minta diberkati lebih. Padahal ibadah itu kalau disertai dengan rasa cukup, maka membawa keuntungan yang sangat besar. Nah, yang paling baik adalah orang yang bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan hidup sebetulnya gampang untuk dipenuhi. Tetapi keinginan siapa yang bisa memenuhi? Semua orang ingin berlomba-lomba untuk mendapatkan yang lebih dan lebih lagi. Tidak pernah cukup. Nah, kita perlu belajar untuk hidup cukup. Kebutuhan orang itu gampang untuk dipenuhi. Misalnya, kita makan sehari butuh hanya 3 kali, 3 piring nasi. Tetapi keinginan kita bisa lebih dari itu. Ingin makan yang enak, yang lezat di sana sini. Belum tentu kalau itu ada pada kita semua, kita bisa memakannya. Nah, memang kebutuhan itu menyadarkan kita untuk hidup cukup. Tetapi keinginan kita membawa kepada keserakahan dan ketamakan. Orang yang tahu kebutuhannya, maka dia akan bisa bersyukur. Dan orang yang memiliki kesempatan dan diberi anugerah untuk menikmati, itu adalah orang yang bisa merasa cukup. Pengkhotbah mengatakan, orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda, dan kemuliaan, sehingga dia tak kekurangan suatu pun yang diinginkan. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan penderitaan yang pahit. Nah, orang yang merasa cukup, maka dia sebetulnya bisa merasakan kelimpahan. Karena apa? Ketika hidupnya itu berkelimpahan, dia bisa berbagi kepada orang lain. Misalnya, kita tadi saya katakan, kita makan sehari 3 kali. Ketika berkat itu datang berkelimpahan, maka piring-piring nasi kita bisa kita bagikan kepada orang lain. Orang yang merasa cukup, maka dia bisa berbagi dengan orang lain. Bahkan
guru agung kita mengajarkan doa yang sangat baik, yang sama-sama kita ketahui. Salah satu cuplikannya ialah, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tidak makanan yang berlimpah-limpah. Karena apa? Dengan cukup kita bisa merasakan bahwa pas itu nikmat, bahwa pas itu anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Sahabatku, belajarlah untuk mencukupkan hidup, karena cukup itu pas nikmat. Tuhan memberkati. Sahabatku, kalau engkau diberkati dengan video ini, jangan lupa subscribe, like, dan share kepada teman-temanmu, agar banyak orang lain bisa dijangkau dan diberkati. Dan jangan lupa tekan loncengnya, biar nanti kalau ada video baru dari saya, engkau akan menerimanya. Terima kasih.